pakar hukum tata negara, Refli Harun, mengungkapkan adanya kejanggalan serius dalam penerapan Restoratif Justice RJ terhadap Rismon Sianipar yang menilai prosedur tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan mendesak agar keputusan tersebut segera dibatalkan demi tegaknya keadilan. Refli Harun menyoroti penerapan Restoratif Justice terhadap Rismon Sianipar yang dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ET. Dalam penjelasannya, Refli menekankan bahwa pasal-pasal tersebut membawa ancaman hukuman yang sangat berat, yakni antara 8 hingga 12 tahun penjara. Menurut Refli, berdasarkan ketentuan dalam KUHP yang baru, terdapat syarat objektif yang tidak boleh dilanggar, di mana kasus dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara tidak diperbolehkan mendapatkan restoratif justice. Ia menegaskan bahwa praktik yang terjadi saat ini justru menabrak aturan hukum tersebut. Lebih lanjut, Refli mengkritik penggunaan peraturan kepolisian Perpol sebagai dasar RJ. Ia berargumen bahwa jika dalam KUHP lama tidak mengatur mengenai RJ, maka penegak hukum harus merujuk pada KUHP baru, bukan malah turun menggunakan aturan di bawah undang-undang. Atas dasar poin inilah, ia menyatakan bahwa RJ bagi Rismon Sianipar bertentangan dengan undang-undang dan harus dibatalkan. Selain masalah RJ, pihak Refli Harun juga mempermasalahkan penerapan prinsip good governance dan clean government dalam penegakan hukum pidana. Ia meminta Kejaksaan Tinggi untuk bertindak objektif sebagai pemegang kendali perkara atau dominus litis. Refli juga menyinggung soal praktik diskresi dalam pengembalian berkas perkara yang seringkali melampaui batas waktu 14 hari. Ia menegaskan bahwa meskipun praktik tersebut sering dianggap sebagai hal yang lumrah, hal itu tidak berarti benar secara hukum jika bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Refli Harun menutup pernyataannya dengan menuntut agar seluruh undang-undang, baik KUHP maupun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diterapkan secara benar dan konsisten guna memastikan penegakan hukum yang transparan di Indonesia. Terutama yang kami soroti adalah restoratif justice yang diterima Rismon Sianipar. Kenapa begitu? Karena Rismon seperti halnya Mas Roy dan juga Dr. Tifa dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang versi pertama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman itu 8 dan 12 tahun penjara. Berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun, tidak boleh mendapatkan restoratif justice. Itu syarat objektif yang tidak boleh dilanggar. Nah, dalam hal ini, ya, sering kita dengar bahwa restoratif justice ini menggunakan KUHP yang lama. Perlu kawan-kawan ketahui, di KUHP yang lama itu tidak ada aturan mengenai restoratif justice. Selama ini yang digunakan adalah peraturan di bawah undang-undang seperti Perpol, peraturan kepolisian. Padahal, kalau seandainya kita menggunakan azas lex favorio, di mana yang menguntungkan dipakai, itu harus sederajat. KUHP lama versus KUHP baru. KUHP baru 2025, KUHP lama 1981. Kalau yang menguntungkan KUHP lama, silakan pakai. Tapi kalau KUHP lama tidak ada, maka harus kembali kepada KUHP yang baru. Tidak boleh turun ke Perpol. Itu sikap kami dan yang sudah kami sampaikan. Karena itu, kami mengatakan dari satu poin itu saja, restoratif justice yang dikenakan kepada setidaknya Rismon Sianipar itu bertentangan dengan undang-undang, sehingga seharusnya lah dibatalkan. Ya. Kemudian, kami juga mempermasalahkan penerapan prinsip good governance dan clean government dalam penegakan hukum pidana. Jadi kawan-kawan semua, dalam KUHP yang baru, yang namanya kejaksaan ini memegang peranan penting sebagai dominus litis, ya. Jadi mereka memegang bola sekarang ini, dan penegakan hukum sekarang ini memang bergantung kepada kejaksaan. Karena itu kita meminta Kejaksaan Tinggi melihat ini sesuatu yang objektif. Salah satu good governance dan clean government yang kami ajukan, tata kelola pemerintahan yang baik, adalah berlakunya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana salah satu
pasal yang bisa kita acu adalah pasal mengenai diskresi atau discretional power. Kan selama ini sering dikatakan juga oleh penasihat Kapolri bahwa praktek yang melampaui 14 hari itu udah biasa katanya. Ya kan? Udah biasa lewat 14 hari pengembalian berkas itu. Maka berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kalau itu dikatakan sebuah diskresi kebijakan, maka diskresi atau kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau diskresi atau kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang, maka itu batal demi hukum seharusnya. Nah, dalam konteks ini, kalau ada praktek selama ini 14 hari itu dianggap sudah biasa, bahkan ada yang katanya 1 tahun, bukan berarti benar. Makanya kami menuntut kebenaran dengan diterapkannya undang-undang secara benar. Baik undang-undang KUHP, lama dan baru, maupun undang-undang administrasi pemerintahan.